teman-teman, kembali lagi dengan saya Sulistiawati. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe channel Sulis ya. Nah, kali ini saya ingin membahas mengenai apa itu anggaran pendapatan belanja negara. Ayo simak video selanjutnya. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang biasa disebut dengan APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dan ada juga pendapatan dan belanja daerah atau biasa disebut dengan APBD. Adalah suatu daftar yang sistematis tentang rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang memuat anggaran pendapatan dan pengeluaran daerah yang telah disetujui oleh DPRD untuk masa waktu 1 tahun. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pengertian pengelolaan keuangan negara dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu pengertian pengelolaan keuangan negara dalam arti luas, termasuk di dalamnya yang pertama, subsidang pengelolaan fiskal, yang kedua subsidang pengelolaan moneter, dan yang ketiga subsidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Pengelolaan keuangan negara subsidang fiskal melekat pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau biasa yang disebut dengan APBN, dan anggaran pendapatan belanja daerah yang biasa disebut dengan APBD. Pada pasal 23 ayat 1 Undang-Undang 1945 Amandemen keempat berbunyi, anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Aspek-aspek pengelolaan keuangan yaitu dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, kebijakan ekonomi, yang kedua, kebijakan utang, yang ketiga, kebijakan penghasilan, yang keempat, kebijakan pengelolaan, yang kelima, kebijakan pelaksanaan, dan yang terakhir yaitu kebijakan akuntan. Yang kedua yaitu pola kegiatan pengelolaan keuangan, dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pembuatan anggaran belanja atau budgeting, yang kedua, pembukuan atau accounting, yang ketiga, pemeriksaan keuangan atau auditing, dapat pula ditambahkan dengan pembelian dan persediaan. Fungsi anggaran pendapatan dan belanja negara dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu fungsi otorisasi. APBN berfungsi sebagai dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Dengan demikian pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Yang kedua yaitu fungsi perencanaan. APBN berfungsi sebagai pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Jika suatu pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana-rencana untuk mendukung pembelanjaan tersebut. Yang ketiga yaitu fungsi pengawasan. APBN berfungsi sebagai pedoman untuk menilai apakah penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara sesuai dengan ketentuan atau tidak. Selanjutnya yaitu fungsi alokasi. APBN berfungsi untuk mengalokasikan faktor-faktor produksi yang tersedia di dalam masyarakat sehingga kebutuhan masyarakat akan terpenuhi. Artinya, bahwa dalam anggaran negara diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan, memperdaya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Yang kelima yaitu fungsi distribusi. APBN berfungsi untuk pembagian pendapatan nasional yang adil atas pembagian dana ke berbagai sektor. Selanjutnya yaitu fungsi stabilisasi. APBN berfungsi untuk terpeliharanya tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat harga yang relatif stabil, dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup memadai, serta mengendalikan jalannya perekonomian negara setiap tahunnya. Selanjutnya yaitu penyusunan anggaran belanja. Pertama yaitu sistem anggaran. Anggaran dapat digunakan sebagai alat koordinasi dan kontrol secara umum. Berlaku 2 sistem jangka waktu berlakunya anggaran yaitu Financial Year System dan Limited Budget
year system. Yang kedua yaitu siklus anggaran. Pada umumnya dikenal 3 tingkatan pembuatan dalam proses penganggaran, yaitu yang pertama persiapan penyusunan usul anggaran, yang kedua penetapan usul anggaran. Nah, yang terakhir ada pelaksanaan anggaran. Tipe anggaran belanja. Yang pertama tipe legislatif, yang kedua tipe dewasa atau komisi, yang ketiga tipe eksekutif. Dan adapun jenis-jenis anggaran, yang pertama yaitu line item budgeting, yang kedua incremental budgeting, yang ketiga planning programming budgeting, yang keempat zero basis budgeting, yang kelima performance budgeting. Sifat rancangan anggaran, yang pertama yaitu bertanggung jawab dan bulat, yang kedua fleksibilitas, yang ketiga dapat dipercaya, dan yang keempat terjamin. Adapun asas perincian anggaran terdapat 4 macam asas yang terdiri dari perincian menurut fungsi entah, perincian menurut organisasinya, perincian menurut objeknya, dan program budget. Dan adapun penetapan pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran, yang pertama penempatan anggaran. Bentuk penempatan anggaran yang paling baik dian pada awal anggaran, tetapi ketetapan anggaran bersifat bulat atau utuh. Dan pelaksanaan anggaran. Setelah anggaran itu ditetapkan dan apabila telah tiba waktunya tahun anggaran 1 tahun dinas berlaku, maka anggaran itu mulai dilaksanakan. Dan yang terakhir yaitu pertanggungjawaban anggaran adalah kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe-nya ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.